Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak, di antara jutaan kalimat yang pernah diucapkan manusia sejak awal waktu, hanya ada satu kalimat yang mampu menembus batas langit dan bumi. Satu kalimat yang membuat para nabi menangis dalam sujud dan para wali larut dalam diam. Ia bukan sekadar lafaz, tapi pintu menuju rahasia tertinggi, La ilaha illallah. Di balik huruf-hurufnya ada samudra makna yang tak pernah kering. Setiap orang yang menyelaminya tak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Karena kalimat ini bukan hanya tentang pengakuan, tetapi tentang kesadaran bahwa tiada apapun yang ada kecuali Dia. Bab 1. Awal segala kesadaran. Dalam kesunyian yang tak terjamah oleh suara, di ruang paling dalam dari keberadaanmu, ada sebuah getaran lembut yang telah hidup jauh sebelum engkau mengenal dunia ini. Getaran itu bukan berasal dari bumi, bukan pula dari udara yang kau hirup, melainkan dari janji purba antara ruhmu dengan Sang Pencipta. Saat Allah bertanya, Alastu bi rabbikum? Dan ruhmu menjawab, Bala syahidna. Di sanalah benih kalimat suci la ilaha illallah ditanamkan ke dalam inti keberadaanmu. Kalimat itu bukan sekadar lafaz, tetapi sebuah kesadaran murni yang telah mengalir di dalam setiap denyut hidupmu, menunggu untuk diingat kembali melalui keheningan. Segala perjalanan spiritual sejatinya bukanlah mencari sesuatu yang baru, melainkan mengingat apa yang pernah dikenal oleh jiwa sebelum dunia diciptakan. Engkau tak sedang mencari Tuhan di luar sana, karena Dia tidak pernah jauh. Ia bersemayam di dalam dirimu, dalam bisikan halus antara dua napas. Setiap ilmu batin, setiap zikir, setiap tafakur yang engkau lakukan hanyalah langkah-langkah kecil untuk kembali ke asal cahaya itu. Semakin engkau diam, semakin engkau mendekat. Semakin engkau melepaskan, semakin jelas terdengar panggilan halus itu, La ilaha illallah. Namun perjalanan menuju kesadaran ini tidak selalu mudah. Dunia menutupi pandangan hati dengan berjuta warna dan keinginan. Pikiran berlari ke masa lalu dan masa depan, menciptakan kabut yang membuatmu lupa pada sumber hidupmu sendiri. Padahal, di balik kabut itu ada sebuah cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang menunggu untuk dikenali kembali. Dan ketika engkau mulai berhenti sejenak, menarik napas perlahan, memusatkan hati pada Allah semata, maka kabut itu perlahan menipis dan engkau mulai merasakan kembali getaran halus dari kalimat tauhid itu di dalam dadamu. Kalimat La ilaha illallah bukanlah pengetahuan yang dipelajari, melainkan kesadaran yang dihidupkan. Ia tidak muncul dari ucapan lidah, tapi dari gerak batin yang lembut dan tulus. Saat engkau mengucapkannya dengan hati yang hadir, seakan seluruh semesta ikut bergetar bersamamu. Gunung, laut, langit, semuanya bersaksi dalam diam bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Dan pada saat itu, engkau bukan lagi hanya mengingat Allah, melainkan disadarkan olehnya. Inilah awal segala kesadaran, ketika engkau berhenti mencari dan mulai menyadari. Ketika engkau tidak lagi menatap keluar, melainkan ke dalam. Saat itu, engkau akan memahami bahwa seluruh ilmu batin hanyalah cermin dari satu cahaya yang sama. Semua jalan, semua guru, semua zikir pada akhirnya menuntun ke satu sumber. La ilaha illallah. Di sanalah jiwa menemukan rumahnya dan hati pun pulang dengan damai. Bab 2. Kalimat yang menghapus segala bentuk. Ada sebuah rahasia halus yang tersembunyi dalam setiap hembusan lafaz La ilaha illallah. Ia bukan sekadar rangkaian kata, tapi arus cahaya yang bekerja di dalam jiwa. Ketika engkau mengucapkannya dengan hati yang hidup, maka kalimat itu mulai bergerak seperti ombak yang menghapus jejak di pantai. Bagian pertama, La ilaha, adalah gelombang yang menghancurkan segala ilusi, segala yang kau anggap memiliki wujud selain Allah. Ia mengikis perlahan ego yang menuntut diakui, keinginan yang ingin memiliki, dan rasa aku yang begitu lekat pada setiap pikiranmu. Sementara ilallah adalah ketenangan setelah badai, saat kesadaranmu berserah penuh dan hanya melihat satu cahaya yang tetap, Dia yang Maha Tunggal. Setiap kali engkau menyebut La ilaha illallah dengan hati yang hadir, sesungguhnya engkau sedang menata ulang isi dirimu. Engkau sedang membiarkan cahayanya menelusuri ruang batin yang gelap oleh kepemilikan palsu. Satu demi satu,
keterikatanmu mulai luruh. Pada harta, pada nama, pada kehormatan, bahkan pada doa-doa yang masih dipenuhi harapan dunia. Semua mulai meleleh dalam keheningan, hingga tersisa satu kesadaran lembut. Tidak ada apapun yang nyata, kecuali Allah. Saat itulah, kalimat ini bukan lagi suara, melainkan keadaan. Ia menjadi udara yang kau hirup, menjadi ritme napasmu, menjadi denyut kehidupan yang berjalan tanpa nama. Kalimat ini, bila diselami dengan sungguh-sungguh, akan menyingkirkan segala lapisan yang memisahkanmu dari Allah. Ia membakar tirai keakuan yang halus, tirai yang sering bersembunyi di balik amal, ibadah, atau bahkan pengetahuan. Engkau akan merasakan bahwa setiap usaha mendekati Allah sebenarnya tidak pernah membuatmu lebih dekat, sebab Dia tak pernah jauh. Yang menjauh hanyalah dirimu sendiri, karena dinding ego dan kesombongan yang engkau bangun tanpa sadar. La ilaha menghancurkan dinding itu, sementara ilallah membimbingmu melangkah melewatinya dengan lembut. Dan di tengah proses itu, akan ada momen di mana dunia tampak hening, seolah segala sesuatu berhenti sejenak. Tidak ada lagi dualitas, tidak ada lagi aku dan dia. Yang ada hanyalah kesadaran yang menyala. Kesadaran bahwa setiap gerak, setiap napas, setiap peristiwa adalah pernyataan rahasia dari satu wujud yang sama. Engkau tidak lagi melihat pohon, air, atau manusia sebagai benda, melainkan sebagai manifestasi dari nama-namanya yang sedang berbicara dalam bentuk berbeda. Di sanalah engkau mulai benar-benar memahami makna ilallah, bahwa hanya Allah yang bertindak, hanya Allah yang ada. Ketika kesadaran ini mulai menetap, engkau akan merasa seperti bayi yang baru lahir ke dunia, yang sama sekali baru. Dunia yang tidak lagi penuh bentuk, tapi penuh makna. Engkau menatap segalanya dengan mata yang basah oleh rasa haru, karena kini engkau tahu, semua yang engkau lihat hanyalah pantulan dari Dia yang tidak pernah terpisah. Bab 3. Jalan sunyi para pencinta. Setelah kalimat La ilaha illallah mulai hidup di dalam hatimu, maka perjalanan menuju Allah memasuki fase yang paling sunyi. Tidak lagi ramai oleh kata-kata, tidak lagi dipenuhi penjelasan, karena semua makna mulai larut dalam keheningan yang suci. Di tahap ini, seorang pencinta Tuhan akan berjalan sendirian, menapaki jalan yang tak terlihat mata, namun sangat nyata bagi ruhnya. Ia tidak lagi mencari tanda, sebab tanda sudah berubah menjadi rasa. Ia tidak lagi menunggu keajaiban, karena setiap detak jantungnya sudah menjadi mukjizat. Jalan ini disebut jalan sunyi, karena yang berbicara bukan lagi mulut, tapi hati yang telah mencair dalam cinta ilahi. Dalam kesunyian itu, dunia yang dulu tampak ramai menjadi samar. Segala hiruk pikuk kehidupan mulai terasa jauh, seolah engkau sedang berjalan di antara dua dunia. Engkau masih melihat manusia, masih mendengar suara, tapi jiwamu telah tertambat pada keheningan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata. Setiap kali engkau berzikir, engkau tidak lagi memanggil namanya dari luar, melainkan mendengarnya muncul dari dalam dirimu sendiri. Nama itu berputar di dada, berputar di kepala, berputar di seluruh darahmu, hingga akhirnya engkau tidak tahu lagi siapa yang berzikir dan siapa yang dizikiri. Semua menjadi satu aliran cinta yang tenang. Namun di jalan sunyi ini, ada ujian yang lembut tapi mendalam. Engkau akan merasa kehilangan semua pegangan yang dulu engkau percayai. Doa yang dulu memberi rasa tenang, kini seolah hampa. Ilmu yang dulu memberi arah, kini seakan hilang bentuk. Semua itu bukan tanda engkau tersesat, melainkan tanda bahwa Allah sedang mengajarkanmu untuk mencintainya tanpa syarat. Ia melepaskanmu dari segala sandaran agar engkau hanya bersandar kepadanya. Ia menghapus setiap rasa milik agar engkau hanya mengenal satu kepemilikan, milik Allah semata. Dan di tengah kehilangan itu, engkau akan menemukan kenikmatan yang tak bisa dijelaskan. Kenikmatan ketika hati mulai pasrah sepenuhnya. Para pecinta Tuhan memahami bahwa cinta sejati bukan tentang rasa nikmat, tapi tentang kesetiaan dalam sepi. Mereka tahu bahwa Allah tidak selalu hadir dalam keindahan. Kadang Ia datang dalam bentuk ujian, kehilangan, atau tangisan. Tapi di balik semua itu, hati mereka berbisik lembut, Engkau tetap ada ya Allah, sekalipun aku tak mengerti.
Kalimat la ilaha illallah menjadi pelindung dari rasa putus asa, menjadi pelita di tengah kegelapan batin. Ia menenangkan hati yang terluka, menghapus air mata yang tidak bisa dilihat orang lain, dan menuntun jiwa untuk terus berjalan meski dalam gelap yang pekat. Dan akhirnya, di jalan sunyi itu, engkau akan mengerti sesuatu yang sangat halus, bahwa Allah tidak pernah berjarak. Dialah yang membuatmu mencintai, dialah yang menumbuhkan rindu itu di dadamu, dan dialah pula yang menyembunyikan dirinya agar engkau semakin mencari. Maka ketika engkau berzikir, bukan engkau yang memanggilnya, tapi Dia yang sedang memanggilmu dengan lembut. Ia berbisik lewat napasmu sendiri, tidak ada aku, tidak ada engkau, hanya aku yang sebenarnya. Disitulah kalimat la ilaha illallah mencapai maknanya yang terdalam, bukan hanya ucapan di lidah, tapi perjumpaan cinta di kedalaman hati yang tak lagi mengenal perpisahan. Bab 4. Zikir yang menjadi cahaya. Ketika hati mulai tenang dan napasmu menjadi tempat berdiamnya nama Allah, maka kalimat la ilaha illallah perlahan berubah menjadi cahaya. Ia tidak lagi sekadar lafaz, tetapi menjadi kehidupan itu sendiri. Setiap kali engkau menyebutnya, seolah ada sesuatu yang menyala di dalam dada, lembut, hangat, menenangkan. Zikir itu menembus dinding kesadaran, menembus pikiran yang berisik, hingga yang tersisa hanyalah rasa hadir bersama Allah. Inilah zikir yang tidak lagi diucapkan dengan suara, tetapi bergetar di seluruh jiwa. Setiap hela napas adalah penafian, setiap hembusan adalah penetapan. La ilaha illallah. Maka hidup pun menjadi zikir yang tidak pernah berhenti. Seiring waktu, cahaya dari zikir itu mulai menyinari ruang batin yang paling dalam. Di sana, engkau menemukan bahwa setiap rasa takut, cemas, dan kecewa hanyalah bayangan dari kegelapan yang belum tersentuh cahaya ini. Dan saat zikir terus berdenyut dalam dirimu, perlahan bayangan itu menghilang. Tidak dengan paksaan, tapi dengan kehadiran yang lembut. Hati yang tadinya gelisah kini menjadi jernih. Pikiran yang tadinya penuh kebisingan dunia kini menjadi diam, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh ruh. Zikir la ilaha illallah memiliki kekuatan yang menembus batas antara dunia luar dan dunia dalam. Ia menyentuh bagian dirimu yang paling tersembunyi, tempat di mana rahasia kehidupan bersemayam. Ketika kalimat ini benar-benar hidup, engkau akan menyadari bahwa setiap benda, setiap makhluk, bahkan setiap udara yang engkau hirup pun bertasbih kepada Allah. Alam semesta ternyata sedang ikut berzikir bersamamu, dan engkau hanyalah bagian kecil dari paduan suara besar yang tidak pernah berhenti memujinya. Dalam kesadaran itu, rasa kesendirian pun lenyap, karena ternyata seluruh ciptaan sedang bersama-sama berkata, La ilaha illallah. Cahaya dari zikir ini tidak hanya menerangi batin, tetapi juga menuntun perbuatan. Ketika hati telah dipenuhi oleh nama Allah, setiap langkahmu menjadi lembut, setiap pandanganmu menjadi penuh kasih. Engkau tidak lagi memandang manusia sebagai lawan atau teman, melainkan sebagai pantulan dari cahaya yang sama. Saat engkau menatap seseorang, engkau seperti melihat rahasia Allah yang sedang berjalan. Dari sinilah muncul akhlak yang halus, tutur yang menenangkan, dan perilaku yang tak lagi digerakkan oleh ego, melainkan oleh kesadaran bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Dan di puncak zikir yang menjadi cahaya ini, engkau akan merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh kata. Ada keheningan yang luas, tapi bukan kosong. Ada kebahagiaan yang dalam, tapi bukan karena sesuatu. Ia adalah keadaan di mana engkau tidak lagi mengucapkan La ilaha illallah, melainkan la ilaha illallah yang sedang mengucapkan dirimu. Engkau tidak lagi berzikir kepada Allah, karena kini engkau diselimuti oleh zikir itu sendiri. Segalanya menjadi satu cahaya, satu kesadaran, satu keberadaan yang suci. Dan di sanalah engkau mulai melihat bahwa seluruh alam hanyalah cermin yang memantulkan wajahnya. Bab 5. Rahasia penafian diri. Ketika cahaya zikir mulai memenuhi ruang batinmu, maka perlahan engkau akan memahami makna terdalam dari bagian pertama, kalimat itu. La ilaha, tiada Tuhan, tiada daya,
tiada wujud yang sejati selain Allah. Penafian ini bukanlah sekadar menolak sesuatu di luar diri, tetapi juga menyingkap apa yang tersembunyi di dalam dirimu. Ia menafikan ego yang halus, rasa kepemilikan, bahkan keyakinan tersembunyi bahwa engkau mampu mengatur hidupmu sendiri. Satu demi satu, lapisan keakuan itu luruh di hadapan cahayanya. Engkau mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang pernah engkau sebut aku hanyalah bayangan dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada. Dalam penafian diri ini, tidak ada kekerasan, ia datang perlahan, seperti embun yang jatuh di atas tanah kering. Allah tidak memaksamu untuk hilang, ia hanya mengajarkanmu untuk melihat bahwa dirimu memang tidak pernah ada tanpanya. Setiap keberhasilan, setiap langkah, setiap napas hanyalah pinjaman darinya. Bahkan kesadaranmu untuk mengingatnya pun adalah pemberiannya. Maka ketika engkau berkata la ilaha, sesungguhnya engkau sedang memadamkan bara ego yang selama ini membakar jiwamu. Engkau sedang membiarkan diri menjadi kosong agar Allah memenuhi ruang yang dulu dipenuhi oleh dirimu sendiri. Banyak orang mengira bahwa menafikan diri berarti menjauh dari dunia, meninggalkan kehidupan, atau menolak kenyataan. Padahal maknanya justru sebaliknya. Penafian diri membuatmu melihat dunia dengan mata yang baru. Engkau tetap bekerja, tetap berbicara, tetap mencintai, tapi tanpa merasa memiliki apapun. Engkau melakukan segalanya karena Allah, bukan karena ingin diakui. Engkau memberi tanpa merasa berjasa dan menerima tanpa rasa memiliki. Dunia tidak lagi menjeratmu karena engkau telah memandangnya bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ayat yang mengajarkan keberadaan Allah di setiap detik kehidupan. Ketika penafian ini mulai hidup dalam dirimu, engkau akan mulai memahami apa arti kebebasan sejati. Bebas bukan karena tidak terikat pada apapun, tetapi karena engkau sadar bahwa tidak ada satu pun yang benar-benar milikmu. Segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Bahkan duka pun menjadi indah, karena engkau tahu ia hanyalah bentuk kasih sayang yang berbeda. Hati yang dulu keras kini menjadi lembut, karena ia tak lagi menolak takdir, tak lagi menginginkan selain kehendak Allah. Dalam kelembutan itu, engkau merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, kedekatan antara hamba yang telah tiada dan Tuhan yang senantiasa ada. Dan di penghujung penafian ini, tersingkaplah makna hakikat. Engkau tidak lenyap menjadi kosong, tetapi menjadi cermin bagi kehadirannya. Ketika ego telah hilang, justru di sanalah Allah menampakkan diri melalui dirimu. Engkau tidak lagi berbicara atas nama dirimu, tetapi atas nama cinta yang datang darinya. Engkau tidak lagi berjalan karena kemauanmu, tetapi karena Dia yang menggerakkan. Maka la ilaha bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sejati. Kehidupan yang dijalani bukan oleh diri yang palsu, tapi oleh kesadaran bahwa hanya Allah yang benar-benar ada, sejak awal hingga akhir, di dalam dan di luar segala sesuatu. Bab 6, Ilallah, titik kepasrahan. Setelah seluruh dinding keakuan runtuh oleh penafian, maka yang tersisa hanyalah bagian kedua dari kalimat suci itu. Ilallah, hanya Allah. Disinilah perjalanan seorang hamba mencapai titik tertingginya, titik di mana tidak ada lagi dualitas antara yang menyebut dan yang disebut. Hati menjadi jernih seperti cermin yang baru dipoles, memantulkan cahayanya tanpa bayangan, tanpa bentuk. Di sini, kepasrahan bukan sekadar sikap, melainkan keadaan alami dari jiwa yang telah mengenal asalnya. Ia tidak lagi berusaha memahami Allah, karena kesadaran yang sejati adalah ketika engkau berhenti mencoba mengerti dan mulai membiarkan Allah yang menggerakkan seluruh pemahamanmu. Dalam keadaan illallah, engkau akan merasakan bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar berada di tanganmu. Segalanya telah digerakkan oleh kehendak yang tak terlihat, yang bekerja dengan sempurna tanpa membutuhkan rencana dari manusia. Maka orang yang sampai di titik ini tidak lagi takut, sebab ia tahu tidak ada sesuatu pun yang luput dari rahmat Allah. Ia menjalani setiap takdir dengan tenang, seperti daun yang mengikuti arah angin, tanpa bertanya kemana ia akan jatuh. Ia tahu, kemanapun ia dibawa, di sanalah Allah menunggunya. Dan kesadaran itu menimbulkan kedamaian yang tak dapat dibeli oleh apapun di dunia. Kepasrahan sejati bukan berarti berhenti bergerak, melainkan bergerak tanpa rasa memiliki.
Engkau tetap berbuat, tetap berjuang, tapi di dalam dirimu tidak ada lagi aku yang mengatur. Semua yang terjadi hanyalah perwujudan dari kehendaknya yang bekerja melalui dirimu. Bahkan rasa pasrah itu sendiri bukan hasil usahamu, tapi anugerah darinya. Maka seorang arif tidak lagi menepuk dada atas amalnya, sebab ia tahu amalnya bukan miliknya. Ia tidak lagi sombong atas pengetahuannya, sebab ia tahu pengetahuannya hanyalah cahaya yang dipantulkan, bukan milik dirinya sendiri. Dalam ilallah, segalanya kembali kepada satu sumber yang sama, tanpa sisa, tanpa nama. Saat kalimat ilallah hidup dalam dirimu, engkau akan mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap hal yang kecil. Dalam hembusan angin, dalam langkah kaki, dalam pandangan mata, bahkan dalam diammu sendiri. Setiap gerak menjadi zikir, setiap hening menjadi doa. Engkau tidak lagi perlu mencari tanda-tanda kehadirannya, karena seluruh alam kini tampak sebagai wajahnya. Ia berbicara lewat segala sesuatu, melalui cahaya pagi yang lembut, melalui tangis seorang anak, melalui senyum yang tulus, bahkan melalui keheningan malam yang tak berujung. Semuanya adalah ucapan lembut dari Allah yang berkata, "Aku bersamamu." Dan pada akhirnya, ilallah bukan hanya pernyataan, tapi pertemuan. Disinilah seorang hamba berhenti menjadi aku dan mulai hidup sebagai cermin baginya. Ia tidak lagi memandang diri sebagai pemilik hidup, melainkan penjaga amanah dari Sang Pencipta. Ia menjalani setiap detik dengan penuh cinta, sebab yang bernafas di dalam dirinya bukan lagi egonya, tetapi rahmat Allah yang bergetar dalam bentuk manusia. Maka seluruh hidupnya menjadi ibadah, seluruh diamnya menjadi tasbih, seluruh keberadaannya menjadi saksi bagi kalimat agung itu, La ilaha illallah. Dalam kepasrahan total itulah, seseorang tidak lenyap, melainkan disempurnakan. Karena hanya ketika engkau menyerah sepenuhnya, barulah Allah hidup sepenuhnya di dalam dirimu. Bab 7. Ketika kalimat itu menjadi nafas. Pada tahap ini, kalimat La ilaha illallah tidak lagi hanya terucap di bibir atau diulang dalam zikir yang terhitung. Ia mulai meresap menjadi bagian dari nafasmu, menyatu dalam setiap hembusan dan tarikan hidupmu. Engkau tidak lagi mengucapkannya dengan suara, melainkan dengan keberadaanmu. Setiap kali udara keluar dari paru-paru, yang terhembus adalah penafian segala selain Allah. Dan ketika udara masuk kembali, yang terhirup adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang ada. Maka nafasmu pun menjadi zikir tanpa henti, sebuah doa yang berjalan tanpa perlu suara. Dalam diam itu, engkau mulai memahami bahwa hidup ini sendiri adalah bentuk zikir yang paling halus, karena setiap detak jantungmu adalah saksi bahwa engkau masih berada dalam genggamannya. Mereka yang telah sampai pada tahap ini hidup dalam kesadaran yang lembut. Tidak ada lagi pemisah antara ibadah dan kehidupan. Tidur mereka menjadi ibadah, makan mereka menjadi ibadah, diam mereka pun menjadi ibadah. Karena dalam setiap gerak dan istirahatnya, kalimat tauhid itu terus berputar, menghidupkan seluruh sel dan ruh. Seolah-olah tubuh mereka hanyalah wadah bagi kalimat agung itu untuk terus berdenyut di dunia. Mereka berjalan dengan ringan, berbicara dengan lembut, dan memandang dengan kasih, sebab yang mereka lihat bukan lagi ciptaan semata, tetapi wajah dari yang menciptakan. Inilah keadaan di mana seorang hamba mulai hidup bukan dari dirinya, melainkan dari Allah yang hidup di dalamnya. Ketika La ilaha illallah telah menjadi nafas, engkau akan merasakan betapa seluruh dunia berzikir bersama dirimu. Pepohonan bergoyang bukan hanya karena angin, tapi karena zikir yang mereka lantunkan dalam diam. Air mengalir membawa tasbihnya sendiri, batu-batu pun bertasbih dalam keheningan yang tak terjamah telinga. Semua ciptaan tunduk dalam irama yang sama, irama tauhid yang menggetarkan semesta. Engkau menjadi bagian dari simfoni itu, bukan lagi penonton, bukan pula pemain, tetapi nada yang ikut bergetar dalam kehendaknya. Dan pada momen itulah engkau akan memahami makna sejati dari segala sesuatu bertasbih kepadanya. Hanya saja kamu tidak mengerti tasbih mereka. Namun tidak mudah bagi hati untuk sampai pada tahap ini. Ada banyak lapisan ego, rasa ingin menguasai, dan rasa memiliki yang harus dikupas perlahan. Sebab selama aku masih menuntut pengakuan, kalimat La ilaha illallah belum bisa hidup sepenuhnya dalam dirimu. Ia baru sekadar kata, belum menjadi kesadaran. Maka jalan menuju makna sejati tauhid adalah jalan penghilangan diri. Setiap hari engkau belajar melepaskan,
melepaskan ambisi, melepaskan rasa benar, melepaskan kepemilikan, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segalanya adalah milik Allah. Dari proses penghilangan itulah muncul keindahan, karena hanya ruang kosong yang bisa menampung cahaya. Dan ketika akhirnya kalimat itu telah menyatu dengan dirimu, engkau tidak lagi merasa perlu berbicara banyak tentang Allah, karena setiap gerakmu sudah menjadi tafsir darinya. Engkau menjadi seperti matahari yang tidak perlu menjelaskan bahwa ia bercahaya, kehadirannya sendiri sudah cukup menerangi. Orang yang menatapmu akan merasakan ketenangan, bukan karena kata-katamu, tapi karena hatimu yang telah berisi kehadirannya. Dalam setiap napasmu, dalam setiap tatapanmu, dalam setiap diam yang engkau pelihara, Allah berbicara kepada dunia tanpa perlu suara. Itulah rahasia kehidupan seorang yang telah menjadikan la ilaha illallah sebagai nafasnya. Hidupnya menjadi zikir yang tidak terputus, dan kematiannya menjadi pertemuan yang penuh keindahan. Bab 8. Ketercerahan dalam sunyi. Ada tahap di mana kalimat la ilaha illallah tidak lagi hanya berdenyut dalam nafas, tetapi mulai menyala di dalam sunyi. Di sanalah seorang hamba merasakan bahwa diam bukan lagi kekosongan, melainkan ruang tempat Allah berbicara paling jelas. Ketika lidah berhenti bergerak dan pikiran berhenti bersuara, maka yang tersisa hanyalah getaran halus di kedalaman hati yang berbisik tanpa huruf, tanpa suara. Dia ada. Dalam kesunyian itulah cahaya pengetahuan batin mulai menyinari ruang-ruang gelap kesadaran manusia. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan menenangkan. Ia tidak datang dari luar, tapi memancar dari dalam, dari tempat di mana kalimat la ilaha illallah telah tertanam dan mulai tumbuh menjadi nur yang hidup. Orang yang telah mencapai tingkat ini tidak lagi mencari Allah lewat logika atau menimbangnya lewat kata. Ia tidak lagi sibuk membuktikan keberadaannya, karena ia telah melihatnya dalam segala hal. Ia tahu bahwa setiap suara yang terdengar, setiap aroma yang tercium, setiap sentuhan yang dirasakan, semuanya hanyalah cermin yang memantulkan keberadaan Allah. Maka diamnya bukan diam yang kosong, melainkan diam yang penuh makna. Dalam diam itu ia mendengarkan semesta yang terus menyebut nama Allah dalam jutaan bahasa yang tak tertulis. Ia duduk dalam hening, tapi hatinya menari bersama irama zikir alam. Itulah kedamaian yang tidak ditemukan dalam keramaian, karena di dalam sunyi yang berbicara hanyalah yang maha ada. Dalam ketercerahan ini, engkau akan mulai mengerti bahwa ilmu batin bukanlah kumpulan rahasia gaib, bukan pula kemampuan luar biasa yang membuatmu berbeda dari manusia lain. Ilmu batin sejati adalah kemampuan untuk melihat Allah dalam segala sesuatu, tanpa kehilangan ketenangan, tanpa merasa lebih tinggi. Ia bukan tentang kekuatan, melainkan tentang ketundukan. Ia bukan tentang pengetahuan yang menambah ego, melainkan kesadaran yang melembutkan hati. Maka semakin dalam engkau mengenal Allah, semakin sedikit engkau berbicara, karena kata-kata terasa terlalu sempit untuk menggambarkan keluasannya. Seperti laut yang tak perlu menjelaskan kedalamannya, kebeningan hati sudah cukup menjadi tanda bahwa ia telah bersentuhan dengan sumber cahaya. Ketika sunyi mulai berbicara kepadamu, engkau akan menyadari bahwa segala hiruk-pikuk dunia hanyalah gema dari kesunyian yang agung itu. Dunia ini bergerak karena ada kehendak yang tak terdengar, sama seperti ombak yang hanya ada karena laut memerintahnya. Dalam kesadaran ini, engkau tak lagi menolak peristiwa yang datang, sebab semuanya hanyalah bagian dari kehendak yang sama. Engkau belajar menerima setiap suka dan duka sebagai bahasa Allah yang sedang mengajarimu makna sabar dan ridha. Sunyi menjadi madrasah yang tidak memerlukan guru manusia, karena di dalamnya Allah sendiri menjadi pengajar. Dan pelajarannya adalah cinta, cinta yang menuntun tanpa suara, menenangkan tanpa janji, menyembuhkan tanpa syarat. Dan akhirnya, dalam ketercerahan yang lahir dari sunyi itu, engkau akan melihat bahwa tidak ada lagi perbedaan antara ibadah dan kehidupan. Setiap hembusan angin menjadi pengingat akan kelembutannya. Setiap langkah menjadi bentuk sujud, setiap pandangan menjadi zikir. Kalimat la ilaha illallah kini telah menyala dalam dirimu, bukan lagi sebagai lafaz, tapi sebagai keadaan. Engkau hidup dalam tauhid yang nyata,
di mana semua bentuk dan nama lenyap, meninggalkan hanya satu keberadaan yang tak pernah terpisah, Allah. Di titik ini, engkau tidak lagi mencari cahaya, sebab engkau telah menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Sebuah nyala lembut yang tak menyilaukan, tapi cukup untuk menerangi jalan bagi hati-hati yang masih mencari. Bab 9, kembalinya segala sesuatu kepada satu. Ketika kalimat la ilaha illallah telah benar-benar hidup di dalam batin, maka engkau akan mulai menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya akan kembali menuju satu arah yang sama, kepadanya. Semua gerak, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, hanyalah perjalanan pulang. Segala yang kau sebut milik, lenyap bersama waktu. Segala yang kau cintai melebur ke dalam kehendak yang lebih besar dari dirimu. Maka engkau akan mulai memahami rahasia di balik setiap kehilangan, bahwa tiada sesuatu pun yang benar-benar pergi, karena semua hanya kembali kepada asalnya, ilallah. Dalam pemahaman itu, air matamu menjadi doa, kesedihanmu menjadi penyucian, dan setiap kehilangan menjadi jalan untuk menemukan kembali Allah dalam bentuk yang lebih dalam. Ketika seseorang menyadari bahwa semua berasal dari satu sumber dan akan kembali ke sumber yang sama, ia berhenti mempersoalkan bentuk-bentuk sementara. Ia tidak lagi terjebak dalam perbedaan, karena yang dilihatnya hanyalah kesatuan. Ia tidak lagi menilai kehidupan dengan ukuran duniawi, karena hatinya telah mengenal kesejatian yang tidak bisa ditimbang dengan waktu. Dalam pandangan itu, manusia tidak lagi menjadi lawan bagi manusia, karena semuanya adalah bayangan dari satu cahaya yang sama. Setiap jiwa hanyalah pantulan dari cintanya yang tunggal. Maka bagaimana mungkin seseorang membenci pantulan dari cahaya yang sama yang menerangi dirinya? Inilah awal dari cinta sejati yang tidak lagi mengenal syarat, karena ia lahir dari tauhid yang murni. Hidup kemudian menjadi perjalanan pulang yang lembut. Tidak ada lagi tergesa-gesa, tidak ada lagi keluh kesah, karena setiap langkah sudah dipahami sebagai bagian dari kehendak Allah. Engkau akan melihat bagaimana bahkan kesalahan dan keterjatuhan pun punya tempat dalam rencananya. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan seorang yang telah dituntun oleh cahaya tauhid. Setiap luka menjadi jalan untuk mengenal rahmat. Setiap ujian menjadi cermin yang memantulkan kasih sayang Allah yang tersembunyi di balik penderitaan. Maka engkau tidak lagi berdoa agar hidupmu mudah, tetapi agar hatimu kuat dalam menjalani setiap kehendaknya. Sebab engkau tahu, di balik semua yang tampak keras, ada tangan lembut Allah yang sedang membentuk dirimu menjadi lebih halus. Ketika tauhid telah berakar di dalam jiwa, maka pandanganmu terhadap dunia berubah sepenuhnya. Engkau tidak lagi melihat perbedaan antara nikmat dan ujian, karena keduanya datang dari sumber yang sama. Tidak ada yang baik tanpa izinnya, dan tidak ada yang buruk tanpa hikmahnya. Maka engkau berhenti menolak, berhenti mengeluh, dan mulai menerima kehidupan sebagaimana adanya, bukan dengan pasrah yang lemah, tetapi dengan penyerahan yang berisi kesadaran. Engkau mulai merasakan bagaimana rahmat Allah menyelimuti segalanya, bahkan di tengah kesunyian yang terasa berat. Dan di sanalah engkau menemukan kedamaian yang tak lagi bergantung pada keadaan luar, karena hatimu telah bersandar sepenuhnya kepada yang tak berubah. Pada akhirnya, engkau akan melihat bahwa tiada satu pun yang benar-benar terpisah dari Allah. Alam semesta hanyalah cermin dari satu wujud yang sama. Manusia, langit, bumi, waktu, bahkan kesadaranmu sendiri, semuanya hanyalah gelombang di lautan keberadaannya. Maka kalimat la ilaha illallah bukan lagi sekadar ucapan tauhid, melainkan penegasan dari kenyataan yang abadi, bahwa tiada sesuatu pun selain Dia. Semua yang kau temui, semua yang kau cintai, dan semua yang kau kehilangan hanyalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepadamu. Dan ketika engkau benar-benar memahami itu, maka perjalananmu selesai, bukan karena engkau berhenti berjalan, tapi karena engkau telah tiba di tempat yang tak pernah kau tinggalkan. Kehadirannya yang senantiasa dekat, senantiasa menyertai, dan tidak pernah pergi. Bab 10, ketenangan di dalam kalimat yang abadi. Pada akhirnya, seluruh perjalanan panjang dari pencarian batin ini bermuara pada satu kesadaran yang sunyi, bahwa kalimat la ilaha illallah bukan hanya kunci tauhid, tetapi napas dari seluruh wujud.
Ia adalah detak yang menghidupkan semesta, denyut yang menggerakkan seluruh makhluk, dan bisikan yang menjaga agar hati tidak tersesat dari asalnya. Saat kalimat itu benar-benar hidup di dalam dirimu, engkau akan merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dunia masih berputar dengan segala riuhnya, tapi di dalam dirimu ada ruang hening yang tidak terguncang oleh apapun. Di sanalah Allah bersemayam, bukan di langit, bukan di tempat jauh, tapi di kedalaman kesadaranmu yang paling dalam. Tempat di mana hanya ada Dia dan engkau dalam satu kehadiran yang tak terpisah. Ketenangan itu bukan berarti hilangnya ujian, tapi hadirnya pemahaman bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang yang menyamar. Engkau mulai melihat bahwa penderitaan pun punya tujuan yang lembut, untuk mengikis lapisan keakuan, agar wajah sejati hatimu terlihat kembali. Maka orang yang hidup dalam kalimat La ilaha illallah tidak mudah terguncang oleh kehilangan, tidak mudah terpikat oleh kemenangan, karena ia tahu semua itu hanyalah gelombang yang datang dan pergi. Yang abadi hanyalah Allah, dan selama engkau bersamanya, tidak ada apapun yang benar-benar hilang. Dalam keadaan ini, engkau tidak lagi memaksa kehidupan berjalan sesuai keinginanmu, sebab engkau telah mengizinkan Allah menjadi penentu dari segala yang terjadi. Dan di dalam ketenangan itu, muncul cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tidak menuntut balasan, tidak berharap pengakuan. Ia hanya ingin menjadi saluran bagi kasihnya. Engkau mulai memahami makna sejati dari menjadi hamba, bukan sekadar tunduk, tapi menjadi cermin bagi rahmat dan kebijaksanaannya di dunia. Engkau mencintai bukan karena alasan, memaafkan tanpa menimbang, dan menolong tanpa berharap, karena engkau tahu yang berbuat sesungguhnya bukan dirimu, melainkan Allah yang bekerja melalui dirimu. Itulah keindahan dari ketauhidan yang hidup, di mana setiap amal menjadi ibadah, setiap diam menjadi zikir, dan setiap tarikan napas menjadi pernyataan lembut dari cinta ilahi yang terus mengalir. Pada tahap ini, engkau akan mulai memahami bahwa kalimat La ilaha illallah bukan hanya sebuah ucapan pengakuan, melainkan perjanjian yang mengikat seluruh keberadaan. Ia mengajarkanmu untuk meniadakan segala yang fana, agar engkau bisa menyadari yang kekal. Ia mengajakmu untuk menafikan dunia bukan agar engkau menjauhinya, tetapi agar engkau tidak lagi terikat olehnya. Dunia tetap kau jalani, tapi hatimu sudah tidak tinggal di dalamnya. Ia telah menetap di hadirat Allah. Maka engkau menjadi seperti seseorang yang berjalan di bumi, tapi hatinya terbang di langit. Seseorang yang hidup di dunia, tapi jiwanya sudah berada di sisinya. Dan ketika akhirnya engkau menutup mata untuk terakhir kali, kalimat La ilaha illallah bukan lagi diucapkan dengan bibir, melainkan mengalir dari seluruh dirimu. Nafas terakhir itu bukan akhir, melainkan kembalinya dirimu kepada sumber dari segala kehidupan. Ruhmu akan melewati batas dunia dengan tenang, karena ia mengenali cahaya yang menyambutnya. Cahaya yang sama yang dulu menyala di hatimu saat engkau pertama kali menyebut nama Allah dengan kesadaran yang penuh cinta. Di sanalah seluruh perjalananmu berakhir, di dalam keabadian yang tidak lagi membutuhkan kata, sebab hanya ada satu yang tersisa, Allah. Segala yang lain telah kembali, telah lenyap, telah larut dalam kalimat yang abadi, La ilaha illallah. Dan bila hati telah memahami makna La ilaha illallah, maka hidupmu tak lagi mengejar, tapi kembali. Tak lagi mencari, tapi mengenali. Karena semua ilmu batin, semua rahasia kehidupan, pada akhirnya bermuara di satu kalimat yang abadi. Tiada Tuhan selain Allah.